Sebelumnya perkenalkan saya Eka Delo Faradisa, saya dari BPS Kabupaten Madiun, lintas benua ini. Saya di BPS dari 2022, kebetulan ini di statistisi. Selanjutnya bagian saya itu adalah, saya mau memperkenalkan dulu ya Ibu-Ibu ya, tentang data dan statistik itu apa. Nah, data dan statistik itu memiliki perbedaan. Kalau data itu adalah informasi berupa angka tentang karakteristik populasi. Sedangkan statistik itu data yang sudah diperoleh dari cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis. Jadi, sebuah informasi itu hanya data kalau belum dianalisis. Kalau udah dianalisis baru berbentuk statistik. Tuh. Nah, kenapa data penting? Yaitu ada 3. Pertama, dasar kebijakan buat pemerintah mengambil suatu kebijakan ke depannya, seperti misal nanti enaknya ngapain ya, enaknya ini gitu kan. Terus perencanaan. Data digunakan untuk merencanakan sesuatu dan suatu evaluasi. Udah baik apa enggak? Contohnya MBG sekarang ya, yang booming kan MBG. Nah, untuk bagian survei dan evaluasinya itu di BPS. Jadi BPS itu melakukan survei untuk mengevaluasi apakah MBG ini berguna atau enggak, dilanjut atau enggak, terus apa saja yang bisa kita evaluasi untuk MBG ke depannya lebih baik gitu. Ini ada jenis-jenis statistik menurut UU nomor 16 tahun 1997. Ada 3. Yang pertama, statistik dasar, yaitu penyelenggaranya di BPS sendiri. Jadi yang melakukan pendatanya itu yaitu BPS gitu. Kita itu misal kayak sensus penduduk, kita kan mengeluarkan data kemiskinan. Terus ada sensus pertanian 2023 kemarin, kita mengeluarkan data pertanian. Nah, selanjutnya nanti 2026 kita akan ada sensus ekonomi untuk mengeluarkan usaha-usaha yang ada di Indonesia gitu. Nah, yang kedua yaitu statistik sektoral. Statistik sektoral ini yang melakukan itu adalah organisasi-organisasi atau kementerian di daerah. Jadi nanti kita itu BPS hanya sebagai pembinanya aja yang melakukan yaitu dinasnya tersebut. Misalnya untuk dinas itu, dinas pertanian biasanya membutuhkan angka apa. Nah, itu kita membina. Untuk BPS sendiri, ada pembinaan statistik sektoral. Di semua BPS harusnya ini sudah melakukan pembinaan ke tiap-tiap OPD. Dan yang terakhir yaitu statistik khusus. Nah, untuk statistik khusus ini, yaitu penyelenggaraannya itu perorangan atau masyarakat. Jadi bukan BPS. Contohnya kayak quick account pemilu atau penelitian. Jadi BPS tidak ada sangkut pautnya untuk melakukan pendataan atau melakukan uh, quick account pemilu. Jadi kita nggak ada urusannya dalam pemilu. Nah, kalau ini jenis-jenis pengolahan data itu kan banyak sekali ya. Cuman ini kita ambil dari beberapa analisis yang bisa dilakukan. Pertama yaitu uji statistik parametrik. Ada parametrik dan ada non-parametrik. Nah, di parametrik ini kita pakai ketika kita memenuhi asumsi distribusi tertentu. Biasanya distribusi normal atau variansinya sama. Variansi itu keberagaman. Kita bisa menggunakan pengujiannya menggunakan uji T, ANOVA, dan uji F. Uji T, ANOVA, dan uji F ini biasanya kita melakukan pengolahannya di SPSS gitu. Uji T itu digunakan untuk membandingkan rata-rata dari 2 kelompok, kalau ANOVA untuk membandingkan rata-rata dari 3 kelompok atau lebih. Sedangkan uji F untuk membandingkan variansi 2 kelompok atau lebih. Sebenarnya tiga-tiganya sama sih untuk melakukan membandingkan, sama-sama untuk membandingkan data gitu. Nah, ini uji statistik non-parametrik. Itu digunakan ketika datanya itu tidak berdistribusi normal gitu. Pertanyaannya misal, gimana caranya biar kita tahu distribusi normal apa tidak? Nah, itu dilakukan penelitian sebelumnya. Bukan penelitian sih, analisis distribusi normal. Nanti kita akan melihat datanya itu normal atau tidak. Mungkin nanti bisa dijelaskan oleh Mbak Sonia. Nah, di uji statistik non-parametrik itu ada uji Chi kuadrat, uji Mann-Whitey, sama Wilcoxon,
Kruskal sama Spearman. Ini sebenarnya gunanya sama sih, sama-sama untuk menguji hubungan antar dua variabel, tapi ada kriteria-kriteria tertentu. Kalau C kuadrat itu untuk menguji hubungan antara dua variabel kategorikal yang berkategorik, misal kategorik 1, kategori 2, kategori 3. Nah, itu pakainya C kuadrat. Kalau main weight U ini untuk yang T-nya independen untuk membandingkan dua kelompok datanya independen. Jadi tidak saling berhubungan. Kalau Wilcoxon ini untuk yang berpasangan. Jadi misal data sebelum dan sesudah. Nah, itu pakai Wilcoxon. Kalau Kruskal ini dia ANOVA satu arah, jadi membandingkan tiga kelompok atau lebih. Kalau ada tiga kelompok, baru kita pakai Kruskal gitu. Kalau Spearman itu korelasi. Korelasi itu hubungan. Jadi mengukur seberapa tingkat hubungan antar dua variabel ketika data itu tidak memenuhi asumsi parametrik. Jadi pakainya yang Spearman gitu. Nah, semua pengolahan ini itu kita lakukan di SPSS dan di MATLAB juga bisa. Keseringan di SPSS, kemungkinan Bapak Ibu juga lebih mudah menggunakan SPSS. Nah, ini statistik berdasarkan tujuannya, yaitu statistik deskripsi. Dia itu hanya mendeskripsikan data, jadi cuma mengeluarkan frekuensinya berapa, rata-ratanya berapa, terus mediannya berapa. Misal di KPPN, berapa banyak ya pengunjung, rata-rata pengunjung KPPN dalam sebulan. Gitu. Nah, itu bisa pakai statistik deskriptif gitu. Kalau inferensial ini dia ada hipotesisnya, jadi ada H0, ada H1. Misal pengen tahu pengaruhnya diadakan, misal di KPPN, pengaruh ada sosialisasi kepada pegawai tentang nilai CKP, mungkin nilai SKP, sebelum dan sesudah ada sosialisasi. Nah, itu bisa. Yang terakhir, uji normalitas. Ini pendahuluan untuk dia itu seperti tadi, parametrik itu kan diuji normalitasnya apa enggak. Nah, ini pakai uji normalitas. Dia itu berdistribusi normal atau tidak gitu. Nah, dari semua pengolahan yang ada di statistik, sebenarnya kita ini lebih banyak menggunakan yang mungkin meramalkan sesuatu ke depannya gimana untuk perencanaan, kayak proxy gitu ya. Nah, itu namanya forecasting, forecasting atau peramalan gitu. Di statistik kita belajar sebuah peramalan. Peramalan itu tidak harus tepat, tapi mendekati tepat gitu kan. Nah, ini digunakan teknik yang menggunakan model matematika dan data historis untuk memprediksi tren dan pola di masa depan. Jadi, untuk pengolahan peramalan, kita itu harus punya datanya dulu, data masa lalu. Jadi, kita misal mau meramalkan berapa sih jumlah pengunjung KPPN sekiranya tahun depan ini bulan Januari sampai Desember ini berapa sih? Nah, kita perlu data Januari 2024 sampai Desember 2024 atau Januari 2025 sampai Desember 2025. Nah, jadi kita bisa meramal tuh tahun depan kira-kira kita akan ada berapa KPPN nih, terus akan ada berapa masalah-masalah yang kita hadapi. Nah, itu pakai peramalan gitu. Untuk metode umumnya ada smoothing eksponensial, yaitu memberikan semakin kecil pada pengamatan yang lebih tua. Misal Pine Waters atau dan yang kedua Arima. Nah, kita biasanya sering pakai Arima kalau untuk model peramalannya. Nah, ini ada beberapa contoh forecasting. Mungkin kan kita kalau cuman itu tadi data pengolahan awalnya ya. Nah, untuk keperamalannya sendiri akan dijelaskan oleh Mbak Sonia. Permisi, apa suara saya terdengar? Terdengar dengan jelas, Mbak. Silakan dilanjut. Sebelumnya, mohon maaf, saya menggunakan HP karena di laptop belum terverifikasi. Iya, Mbak, nggak apa-apa. Aman. Yang penting bisa gabung.
Baik Ibu, terima kasih. Perkenalkan kembali, saya Sonia. Saya izin menyampaikan satu contoh untuk data forecasting, di mana sebelum melakukan data forecasting, kami harus melakukan persiapan terlebih dahulu. Misal persiapan yang harus kita lakukan itu seperti mencari data atau mengumpulkan data, di mana data yang kami kumpulkan itu biasanya dari berbagai macam. Tapi data untuk forecasting ini yang kita gunakan itu untuk data time series saja. Jadi untuk pengolahan forecasting ini atau biasa dikenal sebagai peramalan, nah, itu yang bisa kita lakukan itu data-data tentang time series. Biasanya kalau contoh di KPPN itu banyaknya satker tiap harinya itu kita bisa ramalkan seperti itu. Terus jumlah apa ya? Jumlah apa? Pendapatan atau gaji biasanya itu bisa apa namanya? Kami lihat trennya itu tetap atau tidak, mungkin seperti itu. Tapi nggak banyak kita ambil kalau di data-data KPPN, soalnya data-data KPPN terlalu tidak umum dipakai seperti itu. Mungkin kalau data-data KPPN itu kita pakai itu misal statistika deskriptif itu biasanya dipakai di akhir tahun untuk keperluan membuat laporan tahunan, biasanya seperti itu. Karena kemarin saya sempat mengerjakan seperti itu, jadi untuk data-data KPPN itu bisanya dibuat deskriptif saja. Nah, namun untuk metode yang lebih jauh seperti peramalan ini tidak banyak data yang kita ambil seperti itu. Namun untuk pengetahuan saja atau pengetahuan Ibu Bapak saja tentang peramalan itu apa sih? Tapi mungkin peramalan di KPPN tidak terlalu diperlukan, tapi kita bahas sedikit saja untuk perapalan ini. Jadi yang pertama kita harus mengumpulkan data. Data apa yang kita perlu lakukan? Jadi untuk peramalan itu kita memerlukan data time series. Data time series itu seperti data-data bulanan, data-data tahunan, atau data mingguan, itu juga bisa. Setelah itu kita biasanya melakukan processing atau cleansing data. Cleansing data itu biasanya dari data kotor kita bersihkan untuk menormalisasi data tersebut. Jadi data tersebut itu bisa normal jika datanya benar-benar bersih seperti itu. Yang terakhir itu mungkin pengolahan datanya seperti itu. Datanya kita olah untuk memperoleh hasil dan laporan. Biasanya untuk laporan sendiri itu kebanyakan menggunakan dua, laporan pendahuluan dan laporan akhir seperti itu. Next, Mbak Dela. Ini saya kasih contoh satu data, di mana ini merupakan data inflasi dari Kabupaten Kediri yang saya kerjakan untuk bulan ini. Jadi saya meramalkan data Kediri, data inflasi Kediri. Untuk sumber datanya saya mengambil dari BPS Jawa Timur dan BPS Kota Kediri biasanya. Dan saya meramalkan untuk 2027 ke depan. Jadi saya menggunakan periode 5 tahunan untuk datanya dari data 2021 sampai data 2025 sekarang, dan saya akan meramalkan 2 tahun ke depan. Ini merupakan beberapa contohnya dari 11 variabel yang saya ambil. Next. Nah, di sini saya menggunakan 5 metode yang
metode yang mendasar banget dan banyak teman-teman pakai untuk peramalan, dan mungkin ini digunakan untuk data-data perusahaan. Teman-teman perusahaan biasanya banyak menggunakan data peramalan itu. Biasanya teman-teman menggunakan data peramalan itu menggunakan metode-metode yang umum seperti seperti MA, SE atau DE. Biasanya ini metode-metode yang paling mudah untuk peramalan. Jadi saya menggunakan metode ini biar Bapak Ibu tidak pusing untuk materi peramalan ini atau materi forecasting ini. Jadi saya menerapkan metode-metode yang umum didengar seperti itu. Jadi saya menggunakan 5 metode. Metode yang pertama yaitu moving average, biasanya digunakan salah satu metode peramalan yang mengambil sekelompok data untuk rata-rata nilai-nilai ramalan untuk periode yang akan datang. Yang kedua itu menggunakan Mbak Sonia, ya, share layarnya ini apa? Jadi kecil dia. Gambarnya Mbak Eka terspotlight di sini. Nah, ini sudah nih. Sudah. Terima kasih. Lanjut. Sudah, Mas. Lanjut ini, Mas. Lanjut. Wes, aman. Lanjut apa? Selesai nih. Selesai. Oh, wes. Lanjutlah. Lanjut. Ya, yang Yo. metode kedua yaitu single exponential smoothing. Yang metode ketiga yaitu double exponential. Yang keempat itu ini metode yang rada kompleks. Jadi ini metode LME, di mana metode ini biasanya kita gunakan untuk yang metode peramalan yang terlalu tinggi seperti itu. Jadi saya hanya mengenalkan saja untuk metode LME ini. Dan terakhir saya menggunakan metode assemble, di mana metode assemble ini kumpulan dari beberapa metode yang akan dirata-rata seperti itu, Bapak Ibu. Next. Mbak Dela, next. Nah, untuk 3 metode awal, yaitu metode MA, SE, dan DE, itu biasanya untuk pengolahan datanya kita menggunakan software Minitab, di mana software ini biasanya sudah familiar untuk teman-teman statistik ataupun non-statistik, karena metode ini sangat mudah untuk kita jangkau. Jadi lambang ini merupakan lambang dari software Minitab, dan gambar 3 di samping itu merupakan hasil dari time series pemodelan untuk metode MA, SE, dan DE. Next. Nah, ini merupakan mungkin kalau Bapak Ibu pernah mendengar worksheet-nya Minitab, ini adalah gambar worksheet-nya Minitab, di mana ada 3 metode di situ. Jadi kita tinggal klik start time series, dan di situ sudah ada metode MA, SE, dan DE. Jika kita menggunakan salah satu metode dari metode peramalan tersebut, misal kita klik yang double eksponensial. Jadi nanti kita tinggal memilih variabel apa yang akan kita ramalkan, dan di number of
forecast-nya kita menyantumkan atau menaruh di situ, saya taruh 2026. Jadi karena saya akan meramalkan untuk 2 tahun ke depan, dan sekarang itu masih di bulan November, sedangkan saya mendapatkan data terakhir inflasi itu di Oktober. Jadi untuk 2 tahun ke depan, yaitu 2027, saya akan mengambil peramalan itu sebanyak 26 periode ke depan. Makanya saya menulis di situ 26 karena saya akan meramalkan untuk 26. Balik lagi dah, Mas. Balik lagi kayak tadi. Jadi apanya? Materinya jadi kecil. Mbak Ekanya dari gede. Nah, ini bisa nih. Udah balik lagi, lanjut. Nah, ini saya akan meramalkan untuk peramalan 26 periode ke depan, dan peramalannya itu setiap bulan. Oke, setiap bulan. Next. Oh ya, dan hasilnya itu seperti gambar tiga di slide sebelumnya. Itu hasil peramalannya. Dan untuk metode LME, di sini saya biasanya menggunakan software R. Biasanya Bapak Ibu mungkin familiar di software R. Jadi saya menggunakan software R, dan hasil peramalannya seperti gambar di layar. Next. Nah, untuk software R ini kita menggunakan coding. Jadi kalau Bapak Ibu familiar di coding, nah saya menggunakan software ini untuk meramalkan menggunakan metode LME. Jadi kita membuat codingnya terlebih dahulu, seperti worksheet yang ada angka 1 sampai 43 seperti itu, yang pojok kiri atas. Dan setelah kita rampung biasanya membuat codingnya, baru kami running. Nah, runningnya seperti tinggal pencet yang saya kotakkan warna merah tersebut, dan hasilnya itu seperti yang di bawah, yang bukan Del. Nah, seperti yang di bawah tersebut, hasilnya seperti itu. Dan untuk hasil peramalannya, Del, di sebelumnya. Ya, nah untuk hasil peramalannya seperti gambar time series yang ada di pojok kiri, seperti itu. Next, Del, langsung di assemble. Nah, untuk assemble itu kan metode peramalan yang kumpulan dari beberapa metode. Jadi dari 4 metode tadi, saya kumpulkan hasilnya, dan saya rata-rata per masing-masing hasil modelnya. Dan hasil rata-rata dari per hasil modelnya tersebut, saya rata-rata kembali dan mendapatkan satu nilai inflasi. Dan di mana satu nilai inflasi tersebut saya menggunakan metode assemble. Nah, metode assemble ini yang sangat bisa dikerjakan karena menggunakan Excel dan formula-formula yang di Excel seperti itu. Jadi kayak sum, average itu seperti itu. Jadi lebih mudah. Saya nggak bisa mendemokan karena laptop saya, tim saya di laptop belum terverifikasi. Mohon maaf Bapak Ibu. Next, Del. Nah, ini hasil inflasi dari 11 variabel yang saya running dengan 5 metode yang saya gunakan. Jadi saya menggunakan nilai menghasilkan satu angka di masing-masing variabel, dan ada 11 variabel seperti itu Bapak Ibu. Next. Nah, ini merupakan
hasil time series dari masing-masing variabel. Mungkin next Del. Next. Sampai bawah. Nah, untuk yang terakhir mungkin laporan hasil, biasanya Bapak Ibu sudah familiar seperti tugas-tugas akhir seperti biasanya. Jadi untuk pendahuluan itu dari bab 1 sampai bab 3 dan laporan akhirnya itu dari bab 1 sampai bab 5. Sudah cukup mungkin selesai untuk materi pada siang hari ini. Mohon maaf Bapak Ibu, saya belum bisa mendemokan untuk secara langsung untuk materi pada siang hari ini. Baik Mbak, terima kasih Mbak Sonia dan Mbak Eka